Allah suruh kita bersyukur karena ingin menambah kebaikan buat kita. Adapun zat Allah tidak memerlukan sifat syukur dari kita itu. Rasa syukur dari kita Allah nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi adhaba al-layla muzliman bi ghayahibi talajlujih wa sha'sha'a dhiya asy-syamsi bi nuri ta'ajjujih wa atqana sun'a al-falaki ad-dawwar bi maqadiri tabarrujih wa ayqana sun'a al-falaki ad-dawwar bi maqadiri tabarrujih. Alhamdulillah alladhi dalla ala dhatihi bidhatihi wa tanazzaha an mujanasati makhluqatihi wa jalla an kayfiyati makhluqatihi. Alhamdulillah alladhi qaruba min khatarati adh-dhunun wa ba'uda an lahadhati al-'uyun wa 'alima bima kana qabla an yakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, yang terhormat guru kita Habib Ali bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Mukhtar, terhormat orang tua kita Ammi Khalid Al-Amri hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam sebuah perkumpulan yang indah yang insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua nih yang hadir nih semuanya, sebelum nanti kita balik ke rumah masing-masing, mudah-mudahan semua dosa kita udah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat berkah majelis dan rumah Allah yang mulia ini, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita minta semua kita punya penyakit, apakah itu penyakit yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya batin, insyaallah berkah Al-Quran, berkah kitab Allah, itu penyakit semua diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di zaman sekarang di mana banyak banget orang mengeluh. Lebih banyak orang mengeluh dibanding bersyukur. Lihat ketemu orang aja pasti sekarang isinya keluhan. Aduh, ini begini nih, apa ya? Hidup kok begini amat, kok susah benar. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kita masih tidur di bawah atap. Masih apa? Masih bisa makan tiap hari. Lidah kita masih basah. Coba bayangin lidah kita kering. Makan susah, ngunyah susah. Iya kan? Apalagi kita punya begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang sebenarnya patut untuk kita syukuri, karena syukur itu yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang lebih besar lagi. Sebaliknya, kufur terhadap nikmat itu disebutkan dalam kitab Al-Akhlaq fil Quran ini adalah adamul i'tina bin ni'am wa tahqiruha wa tadhiyuha. Kufur nikmat itu adalah seseorang tidak lagi memperhatikan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, wa tahqiriha, merendahkan, ini sih kurang, ini sih nggak bagus, ini sih, padahal itu nikmat yang begitu besar. Wa tadhi'iha, dan menyia-nyiakannya. Allah kasih itu nikmat demi nikmat, tapi disia-siakan. Nah, yang demikian itu akan menyebabkan hilang, justru akan hilang yang namanya kenikmatan
dari Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah. Nah, insyaallah kita akan sedikit membahas secara singkat ayat-ayat suci Al-Quran, karena yang paling bagus menerangkan tentang arti syukur ya pasti Al-Quran. Nanti kita akan bahas tuh, sebenarnya ada banyak, mudah-mudahan kalau waktunya cukup kita bahas semua, kalau enggak sebagiannya. Kita akan bahas di sini sebenarnya ada, ana udah siapin di sini 8 ayat. Tapi nanti kita lihat gimana waktu yang akan berlalu, apakah cukup atau tidak. Ya, paling enggak kita mulai aja. Di ayat yang pertama itu di surat Ibrahim di ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Antum perhatikan ini ayat. Ini ayat turun pada saat zamannya Nabi Musa. Lihat bahasanya Allah luar biasa di sini. Fi ghayatir rahmah wal lutfil ilahi la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah, wa la in kafartum harusnya kan la u'adzibannakum, aku akan azab kalian. Tapi enggak. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, sungguh sebenarnya azabku amat pedih. Enggak ada kata-kata aku akan azab kalian. Sedangkan pada saat kita bersyukur, aku akan tambah kenikmatan bagi kalian. Nah, ini ayat ini turun kapan? Pada saat zaman Nabi Musa, ketika umatnya Nabi Musa ini, Bani Israel, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dengan persenjataan yang lengkap, dengan pasukan yang banyak. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terselamatkan. Ketika mereka sudah takut, ini bagaimana Musa? Innala mudrakun, pasti kita ketangkep dah. Nabi Musa enggak bilang, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhanku, dia pasti kasih jalan, tenang aja, benar aja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan Fir'aun beserta bala tentaranya hancur lebur. Nah, pada saat itu Allah pernah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan waktu 30 hari yang kemudian menjadi 40 hari, yaitu untuk bermunajat. Makanya Nabi Musa itu julukannya Kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Disitulah setelah peristiwa kemenangan terhadap perlawanan Fir'aun, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Musa selama 40 hari bermunajat kepadanya. Diberikan langsung ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sebelum pergi nitip sama saudaranya, namanya Nabi Harun. Ya Harun, ana mau pergi, titip nih umat, jangan sampai pada tersesat ya. Nah, kemudian pada saat Nabi Musa pergi, ada salah satu orang yang menzahirkan keimanan padahal munafik. Namanya disebutkan oleh Al-Quran. Namanya siapa? Samiri. Samiri disebutkan namanya dalam Al-Quran. Samiri ini waktu Nabi Musa pergi, saat itu sedang dalam perjalanan, umat Nabi Musa ini menerima emas peninggalan Fir'aun, istilahnya rampasan perang dah. Nah, Samiri ketika melihat Nabi Musa dan umatnya ini diselamatkan oleh Allah, Samiri ngelihat ada malaikat yang mengepakkan sayapnya ke salah satu tanah yang ada di dekat peristiwanya tenggelamnya Fir'aun. Akhirnya tempat tanah tadi diambil sama Samiri, karena Samiri yakin pasti tanah ini bawa karomah, bawa satu hal yang bisa membuat orang lain akan terkagum-kagum.
Akhirnya emas-emas yang ada di tangan umatnya Nabi Musa diminta, karena dalam perjalanan itu saat itu melihat ada satu sapi yang disembah oleh umatnya. Dimintalah sama Samiri, sini emas-emas kalian. Dibentuk menjadi seekor sapi yang besar. Kemudian dilemparkan nih tanah yang bekas kena kepakan sayap malaikat, dilemparkan ke si sapi yang terbuat dari emas, dan sapi dari emas tersebut kemudian berbicara. Berkatalah Samiri kepada umatnya Nabi Musa, Musa pergi jauh-jauh mau ketemu Tuhannya, dia lupa Tuhannya di sini. Ini lihat nih, ini sapi yang terbuat dari emas bisa bicara. Kan ada tuh di Al-Quran, khiwar, bersuara, emas tapi bersuara. Akhirnya umat Nabi Musa rame-rame melihat ini keagungan. Wah, ini emas dari sapi dari emas bisa bicara. Ini Tuhan kita. Rame-rame nyembah. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, buru-buru datengin. Jangan, ente baru kemarin diselamatin sama Allah, udah kufur aja terhadap nikmat Allah, bersyukur. Banyak dari kita begitu. Giliran di pesawat tuh, pas lagi goyang, wah zikir terus, la ilaha illallah, ya Allah selamatin, ya Allah, ya Allah. Begitu sampai bawah selamat, udah lupa lagi, mandang lagi kepada yang haram, ya, dipanggil azan sholat, malas-malasan lagi, tunda-tunda lagi. Nah, itu padahal baru Allah berikan kenikmatan, diselamatkan dari hidup puluhan ratusan tahun dalam tekanan, dalam ancaman. Dalam sesaat Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hidup tenang, hidup bahagia, bukan pada bersyukur, malah pada menyembah kepada sapi yang terbuat dari emas. Musibah. Kata Nabi Harun, jangan begitu, akhirnya turun azab nanti. Kan baru dapat nikmat dari Allah, syukurin dong, malah nyembah kepada sapi. Mereka sepakat bilang, udah deh Harun, jangan banyak omong dah, udah kita udah sepakat menjadikan ini sebagai Tuhan. Nabi Musa dikabarkan oleh Allah, segera datangi umatmu. Nah, Nabi Musa buru-buru datang, dimarahin tuh Nabi Harun, adik saudaranya, sampai la ta'khud bi lihyati, dipegang tuh jenggotnya sama Nabi Musa karena saking marahnya. Kok ditinggalin sebentar udah begini kondisi umat. Jangan begitu, kata Nabi Harun, ini mereka semua orang-orang yang kufur nikmat. Itu gara-garanya si Samiri itu. Pas tanya, ternyata memang Samiri tadi itu alasannya dia ambil tanah bekas kepakan tanah sayap malaikat, dilemparkan kepada emas dan kemudian sapi itu bicara. Akhirnya Allah mengatakan, ayo tobat, ana ampunin dosa ente. Tapi kalau ente pada masih terus menyembah kepada sapi, maka kalian semua akan diuji dengan saling bunuh-membunuh. Yaqtulu ba'dukum ba'dah. Banyak yang nggak mau tobat, nggak mau dengerin nasihat Nabi Musa. Akhirnya apa? Saling bunuh satu sama yang lain, hancur semuanya. Ini ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur wahai umat Musa, aku tambah nih kenikmatan bagi kalian. Yang kemarin diselamatin dari Fir'aun, masih banyak lagi nikmat lain yang aku udah siapkan kalau kalian bersyukur. Tapi la in kafartum, kalau kalian kufur, nggak mau bersyukur, malah mengingkari nikmat dari Allah itu, inna adzabi lasyadid. Asal tahu, azabku amat sangat pedih. Itu kita pelajaran pertama dari ayat yang pertama, tentang bahwa kalau kita mau, ini sekarang juga sama, ya, kita udah setahun lebih hidup dalam kesulitan, mau keluar rumah kagak bisa, ya kan? Akhirnya sekarang nih alhamdulillah nih, tanda-tanda kebaikan sudah semakin jelas. Kita udah makin Allah buka jalan dah nih, Allah bukain nikmat.
Ayo bersyukur. Kalau kagak, nanti nasibnya seperti umat Nabi Musa. Ayo bersyukur. Kemarin setahun lebih, udah 2 kali musim haji, yang namanya Ka'bah nggak bisa kita datengin, yang namanya pusara suci baginda Nabi nggak bisa kita ziarahin. Sedikit demi sedikit udah mulai kebuka nih. Roman-romannya nih, mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah dan haji tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Caranya apa? Kalau udah dibuka tuh nikmat, bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur itu ada qauli, ada fi'li. Ada ucapan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak kita minum tuh, kalau minum kalau bisa jangan sekali langsung habis. Walaupun aus, minum sedikit, seteguk, taruh lagi alhamdulillah. Baca lagi bismillah, minum lagi. Taruh lagi alhamdulillah. Baca lagi bismillah, alhamdulillah. Nah, itu cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung kita menuju ke ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang mana artinya, siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Siapa orang yang kufur, tidak mensyukuri atau dia malah mengingkari, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha baik. Sebenarnya ada ayat yang sama kurang lebih dalam surat Luqman itu, wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat ini yang pertama tadi, wa man syakara fa inna ma yashkur li nafsihi, itu bercerita tentang Nabi Sulaiman dan umatnya, Nabi Sulaiman dan kaumnya, di mana salah satu daripada umatnya Nabi Sulaiman itu berhasil membawa istana Ratu Balqis dengan sekejap. Punya orang yang hebat kayak begitu, punya orang yang istimewa seperti itu, tidak membuat Nabi Sulaiman kemudian lupa kepada Allah. Kalau kita baru punya kenalan polisi aja udah petantang-petenteng. Ini punya murid yang bisa mindahin istana dari Yaman menuju ke tempatnya Nabi Sulaiman. Bukan lagi kenalan buat dagingan biasa-biasa aja, enggak. Muridnya punya kehebatan yang luar biasa. Tapi apakah kemudian Nabi Sulaiman lupa kepada Allah? Enggak. Makanya Allah bilang, siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang menambah kenikmatan buat dirinya sendiri. Tapi orang ketika dia kufur, Allah itu maha kaya, enggak perlu Allah sama ucapan syukur kita, karena ucapan syukur kita kebaikannya buat kita sendiri, bukan buat Allah. Allah enggak perlu itu. Allah suruh kita bersyukur karena ingin menambah kebaikan buat kita. Adapun zat Allah tidak memerlukan sifat syukur dari kita itu. Rasa syukur dari kita Allah enggak perlu, karena kebaikannya buat kita sendiri. Nah, ya, Allah menyatakan siapa orang bersyukur, sungguhnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Tapi siapa orang yang kufur, Allah tidak menyatakan aku akan azab dia, aku akan, enggak. Sesungguhnya Allah maha luas kekayaannya dan maha mulia. Jadi intinya, yang memerlukan syukur itu kita, karena syukur itu yang akan membuat hidup kita ini nikmat. Kita kemarin mungkin beberapa tahun yang lalu Anda pernah bawakan di sini, bahwa orang itu kalau dia mau melihat apa yang Allah berikan terhadap dia,
hidupnya bakal nikmat, bakal senang. Tapi kalau dia mau mencari-cari apa-apa yang tidak ada pada dirinya, hidupnya bakal tersiksa. Waktu itu ada cerita di sini, ada satu raja yang kaya raya, satu negeri paling kaya raja itu. Istananya mewah, rumahnya luas, perabotannya mewah, kekuasaannya luar biasa, hartanya melimpah. Kalau mau dibilang pasangannya banyak. Tapi dia terus mencari apa yang raja negeri sebelah punya yang dia kagak punya. Habis gitu kalau dia tahu nih, oh raja sebelah punya misalnya punya mutiara, punya berlian dari negeri fulan yang mewah. Itu begitu dia tahu, hidupnya langsung stres dia. Dia stres, dia nggak bisa menikmati sekelilingnya yang Allah berikan kepada dia. Itu rumah yang gede, itu harta yang melimpah, itu pasangan yang banyak, nggak bisa dinikmati. Dia hanya stres mikirin sesuatu yang dia nggak punya, yang raja lain udah punya. Sehingga sekali waktu dia lagi jalan gitu sama menteri-menterinya, dia lihat ada pembantu tukang kebon. Itu tukang kebon nikmat, seneng, bahagia, lagi makan setengah roti kering yang ditaruh di air, terus dia makan dalam keadaan dia tersenyum, bahagia, menikmati betul tuh setengah roti kering. Dia bilang sama penasehatnya, kok bisa saya punya segala macam tapi sumpek, dari kemarinnya saya sumpek. Lah itu tukang kebun kagak punya apa-apa, tibang punya roti kering doang, kok bisa girang begitu? Apa yang salah kira-kira? Nah, kemudian penasehatnya bilang bahwa raja ada namanya resep 99. Apa tuh? Nih, gini deh. Sekarang ana minta duit 100 dirham. Ini kasih sama rajanya nih. Tuh penasehatnya panggil ajudan. Ajudan, nanti begitu tukang kebun itu pulang ke rumahnya, anterin nih duit. Ini duit ada 100 dirham. Tapi sebelum dikasih ke si ajudan, penasehatnya ngambil 1 dirham taruh di kantongnya. Raja, ini saya ambil 1 dirham. Maksudnya apa? Udah, liatin dulu dah. Nanti pelajarin nih, pelajaran yang begitu berharga. Ajudan ntar malam pergi ke rumah tukang kebun si fulan, kasih dia, bilang hadiah dari raja besarnya 100 dirham. Baik. Malam dia pergi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari mana? Dari istana. Ayo mampir. Ini enggak, ada cuma mau kasih titipan doang dari raja. Masya Allah. Titipan apaan? Ada duit, bakal ente 100 dirham. Jazakallah khair, makasih banyak. Ya udah, anak pulang ya, pulang. Bilang sama bininya, alhamdulillah nih, ente mimpi apa tadi malam? Masya Allah, ini duit datang banyak banget. Berapa banyak? 100 dirham. La ilaha illallah. Itu gaji ente berapa tahun tuh? Hitunglah bareng-bareng nih. Hitung bareng-bareng, nggak tahu jumlahnya berapa? 99. Coba hitung lagi ya. Yang benar. Hitung, tumpukin 10. Terakhir benar 9. Wah, ini nggak beres nih. Itu pasti siapa ajudan, jangan-jangan dia ambil lagi. Tapi nggak mungkin, dia nggak bakal berani. Akhirnya dia bilang, oh berarti jatuh di jalan. Dia cari sepanjang malam, bolak-balik rumah istana nyari yang dia lupain yang 99. Mana dia tuh? Aduh, nggak bisa tidur, stres juga dia. Yang harusnya senang dapat duit 99, karena hilang 1, stres luar biasa. Kepikiran kagak bisa tidur. Besok pagi masuk
nyapu kebun mukanya mengkerut, makan mukanya kagak ada enak-enaknya. Kata penasehat itu, lihat tuh kang kebun. Oh iya, bukannya girang anak kasih duit, kok dia mengkerut ya mukanya ya? Malah dia cemberut. Nah, apa itu pelajarannya wahai raja? Pelajarannya adalah jangan sibuk mencari sesuatu yang kita nggak punya. Yang harus kita lakukan adalah menikmati dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kalau membicara ekonomi, semuanya ngerasain. Yang namanya rakyat Indonesia nih, semuanya ngerasain pasti ada penurunan. Bahkan orang yang kaya raya pada dagang jualin tuh, jual murah tuh, mobil-mobil mewahnya, rumah-rumah gedongnya. Merasakan. Kita juga semua sama. Nah, ini adalah bentuk ujian. Wala nabluwannakum, kita akan uji kalian dengan sedikit berkurangnya harta, rasa lapar sedikit, ada rasa takut. Ini ujian. Di akhir ayat tersebut Allah menyatakan wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang mampu bersabar menjalani ujian tersebut. Nah, kita sabar. Tetap ya Allah, begitu besar nikmat-Mu kepadaku. Tak henti-hentinya Engkau berikan aku kesempatan untuk bernafas. Coba bayangin, misalnya kita sesak napas. Sesak napas yang parah. Dalam keadaan sesak napas yang parah, tiba-tiba datang tawaran dari malaikat. Mau gak saya kasih dunia dan seisinya, tapi dalam kondisi seperti ini? Atau saya nggak kasih dunia dan seisinya, tapi saya kasih kamu kesehatan? Kira-kira pilih mana kita? Hah? Lagi nyesek luar biasa, susah nafas, tiba-tiba malaikat nawarin, lu pilih dah, lu mau sehat apa gue kasih duit semua yang ada di dunia ini, anak kasih bakal ente. Pilih mana kira-kira? Artinya apa? Itu nafas lebih mahal dari harta dan seisinya, dunia dan seisinya. Kenapa kita nggak nikmatin itu nikmat, malah kita cari sesuatu yang kebetulan sekarang ini lagi diuji kita, kagak ada dalam diri kita. Fokusnya kepada yang kita nggak punya. Aduh, sekarang susah banget. Dagangan laku tuh susah banget sekarang. Aduh, sekarang mau ngajuin lamaran kerja, di sono kagak dapat, sini kagak dapat. Padahal apa? Dia masih ada kesempatan untuk bekerja yang lain. Dia masih ada kesempatan mengais rezeki di tempat yang lain. Walaupun memang jumlahnya lebih sedikit yang didapatkan, tapi nikmatin daripada apa? Daripada enggak sama sekali. Karena kalau kita kufur, enggak menghargai, maka itu namanya kufur nikmat dan akan menjadikan nikmat-nikmat yang lain akan hilang dari kita. Adapun kalau kita syukuri, maka akan bertambah terus. Sebaliknya kalau kita kufur, kita tidak menghargai. Nih sekarang ana beli handphone misalnya second, ana kasih sama antum, terus apaan nih malah dibanting, kagak bagus nih, jelek banget ente ngasih ana. Kira-kira ana bakal ngasih lagi apa enggak? Kagak. Ya udah dah, nggak tahu terima kasih tuh orang. Tapi kalau kita Masya Allah bagus bener, jazakumullah khair, ini bermanfaat banget nih, besok-besok kalau kita punya rezeki lebih, kita kasih lagi dia. Walillahil mathalul a'la. Dan juga Allah memiliki kemurahan yang jauh lebih besar dari itu. Kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka kita akan diberikan tambahan. Ya abdi, ya ibna Adam, ya fa in radita bima qassamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda
wa in lam tarda bima qassamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika ad-dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak wa kunta 'indi madhmuma. Wahai anak Adam, kalau ente nikmatin, ente ridho, ente berterima kasih atas apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka aku akan menjadikan badanmu dan hatimu senang, tenang, bahagia, bisa menikmati ini semuanya, dan engkau terpuji di hadapanku. Tapi kalau kamu sesekali merasa enggak ridho, meremehkan apa yang aku berikan, merendahkan, menyia-nyiakan, aku bersumpah demi kemuliaanku, kata Allah, aku akan jadikan hatimu dikuasai oleh dunia, dan kau akan kejar dunia ke barat, timur, utara, selatan, seperti layaknya seekor binatang buas mencari mangsa. Tapi ketahuilah, kata Allah, kamu gak bakal dapat lebih dari apa yang telah aku tetapkan untukmu, dan engkau terhina di hadapanku, kata Allah. Jadi kalau kita dikasih apa nih, air, kita syukurin, ya Allah makasih banyak, alhamdulillah. Lain syakartum tadi apa? La azidanakum, ditambah tuh nikmat. Tapi begitu dikasih kita kufur, apaan nih, kurang segini mah, ini mah kagak ada artinya, buat apaan segini doang mah. Kata Allah, kalau kamu begitu terhadap nikmatku, wahai hambaku, gak menghargai, gak berterima kasih, maka la usallitanna 'alaika dunia, aku akan jadikan dunia menguasai hatimu. Kamu akan kejar itu dunia, kesana dan kemari, tapi ketahuilah kamu gak bakal dapat melebihi dari apa yang telah aku tetapkan untukmu, dan lebih dari itu, di atas itu semua kamu terhina di hadapanku. Waliyadzubillah min dalik. Nah, itu ayat tentang bahwa kita bersyukur, maka bersyukurnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita kufur, maka azabnya atau akibatnya akan menimpa diri kita juga. Nah, ini juga di ayat yang kelima nih. Ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah berfirman, ketika ditimpakan kepada kalian satu musibah di tengah-tengah lautan, maka kalian semua akan meminta kepada Allah keselamatan. Dan ketika Allah memberikan keselamatan kepada kalian dan kalian disampaikan kepada daratan, a'radtum, langsung kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan sungguh manusia amat sangat memiliki sifat kufur terhadap nikmat. Jangan jauh-jauh dah, ini pengalaman pribadi ana nih. Acara malam-malam di pulau namanya Pulau Manipa, Provinsi Maluku. Rapi acara hujan deres, tungguin bentaran, tungguin hujan selesai, tengah malam kapal bergerak. Kapal-kapal kecil, tengah malam gelap, habis hujan, nggak ada bintang, nggak ada pengarah jalan, kapal kecil jalan tetap karena ngejar waktu. Oh subhanallah, di tengah-tengah laut, lautnya laut lepas, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang yang ada hanya lautan aja, nggak ada pulau nih. Ini sekeliling nih nggak ada pulau, tengah-tengah. Jauh perjalanan 3-4 jam. Jadi kita mandang ke depan, kanan, kiri, belakang, isinya cuma lautan, nggak ada lampu, nggak ada apa, nggak ada udah. Subhanallah, waktu itu tengah malam kapalnya mati. Itu kita diombang-ambing sama ombak gitu. Ana ngelihat sekeliling nih,
semuanya menjadi ahli zikir semuanya. Ya Allah selamatkan saya, ya Allah maafkan dosa saya. Nggak ada yang ngobrol satu sama lain, cuma tukang doang ngobrol berdua tuh. Ini gimana ini, coba tuh tarik yang itunya, coba ambil ini, coba kita benerin. Yang lain semuanya menjadi ahli zikir semuanya. Ketakutan udah, tengah laut. Siapa yang mau nolongin? Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, pemilik laut dan dunia serta seisinya. Dialah yang mampu memerintahkan kepada lautan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Udah rapi dah tuh, kira-kira hampir setengah jam lebih dah. Udah dipasang ini, set, nyalain, belum bisa. Begitu nggak bisa, mati, makin derdak nih hati. Ya Allah, kagak nyala lagi. Udah dibenerin dari tadi kagak nyala. Coba lagi, subhanallah, nyala. Jalan. Begitu nyampe di, mengelihat aja tuh ada lampu. Wow, tanda-tanda kehidupan nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih jauh padahal. Udah alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ngelihat lampu girang banget. Nyampe subuh. Jangan jauh-jauh. Ini cerita wakil nyata. Nyampe subuh, kita buru-buru nyari masjid. Sebagian orang kagak sholat. Yang dari tadi zikir, begitu selamat di depan ngerokok doang. Untung itu selamat ya. Oh, masih bisa ketemu anak-anak nih, alhamdulillah nih. Sambil kagak sholat. Baru berapa 1 jam yang lalu diselamatin sama Allah. Langsung. Ini persis ayatnya. Ketika kalian ditimpa ujian di tengah laut, lalu kalian diberikan keselamatan oleh Allah, langsung kalian berpaling. Naam. Dan banyak contoh-contoh lain di mana orang di pesawat, ya kan? Pesawat lagi begitu goyang, ya Allah, turun langsung kufur lagi, memandang kepada yang haram lagi. Terus apa lagi? Anak kemarin sholat Jumat di Sentul, itu DKM-nya diceritain sama salah satu orang tuh kata DKM-nya tuh dia yang antum lihat nggak tuh yang lagi ngepel. Oh iya, itu orang kaya raya luar biasa, rumahnya gedong tuh dekat sini tuh. Anda bilang, oh maksudnya dia nggak dapat kerjaan kali, dikeluarin dari itunya apa gimana? Kok sekarang kerjanya beres-beres masjid? Oh, bukan begitu ceritanya, dia lagi sakit, kemudian dia nazar sama Allah, ya Allah kalau Engkau berikan kesembuhan, aku akan melayani rumahmu. Akhirnya dia tinggalin kerjaannya, dikasih serahin sama anak-anaknya, dia hanya fokus berkhidmat di rumah Allah. Nah, orang yang kayak begitu kan, dia diberikan nikmat terus dia syukuri, dia jalani niatnya. Bukan habis diberikan kenikmatan kesembuhan langsung maksiat lagi. Nah, jangan begitu. Jadi ana pernah ketemu teman ana juga begitu. Alhamdulillah nih beb, ana nih ya biar kata sholat juga jarang-jarang, baca Quran ya kagak pernah. Tapi ana sehat-sehat aja nih, duit ana banyak-banyak aja nih, badan ana fisik ana bagus-bagus aja nih. Ana bilang bahwa ente ini lagi diadab sama Allah. Kok bisa? Mana azabnya? Nggak ada. Azabnya adalah di mana di hati ente itu diambil cahaya iman. Nggak ada penyesalan ketika anda berbuat dosa. Anda dibiarkan terus dalam maksiat kepada Allah. Sehingga kalau anda wafat dalam kondisi anda lagi begini nih, terus-terusan bermaksiat, wafatnya su'ul khatimah. Itu azab yang paling pedih. Jadi jangan kemudian merasa punya duit ini, punya sehat bentaran. Kemarin ada video orang lagi nge-gym, sehat masih muda, jatuh langsung meninggal. Teman anak kemarin senior saya di Suriah lagi ceramah Jumat 2 minggu yang lalu di Bengkulu. Khutbah pertama lancar, duduk nggak bangun lagi. Padahal khutbah pertama lancar.
sampai baca surat barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Duduk, kagak bangun lagi, meninggal. Bentar, namanya Ustadz Fuad Siregar, meninggal bentaran doang. Oh, luar biasa, meninggalnya dalam keadaan lagi khutbah, al yamutul insanu ala ma'asya alaih. Manusia meninggal sesuai kondisinya seperti apa dalam kehidupan, demennya apa, rutinitasnya apa, itulah seperti itu. Nanti dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih banyak tadi sebenarnya ayat-ayatnya ada 8, baru kita baca beberapa. Intinya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa penyebab hilangnya kenikmatan itu adalah karena kita mengingkari dan tidak pandai mensyukuri. Itu intinya. Nabi yang bersabda, Nabi bilang, sababu zawalin ni'am al-kufran, penyebab hilangnya kenikmatan adalah kufur daripada nikmat. Kufur terhadap nikmat, tidak pandai mensyukurinya. Naam. Kufrun ni'mah muziluha. Kufur terhadap nikmat adalah hal yang bisa menghilangkan nikmat. Wa syukruha mustadimuha. Dan mensyukuri kenikmatan itu yang akan mendawamkan, meneruskan datangnya nikmat dari Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Ala sabil misal, ini singkat aja sedikit lagi. Sekarang orang udah sebagian mulai pandai menciptakan, ahli kedokteran itu bahkan udah ada yang bisa menciptakan hati buatan, apalagi tuh jantung buatan. Padahal sudah ratusan miliar, bahkan mungkin sampai triliun yang dikeluarkan untuk menghasilkan hal tersebut. Tapi kalau dites itu fungsinya jauh lebih sedikit, jauh lebih minimalis dibanding apa yang kita punya dalam tubuh kita. Artinya apa? Satu hal yang kita punya ini dalam tubuh kita itu kenikmatan yang harganya tak terhingga. Di mana makanan yang kita makan bisa dicerna dengan baik. Ya, manusia nih udah sekarang modern, maju luar biasa, dengan harta yang melimpah dia gunakan untuk mencari bagaimana cara membuat anggota tubuh itu tetap hasilnya sangat-sangat jauh daripada fungsi yang Allah berikan dalam hati kita, dalam diri kita. Aman ni'amal kharijiyah fa yumkin an takun jur'ah ma tusawi dunya wa ma fiha. Kan apa namanya, bahkan segelas air aja itu bisa mengalahkan dunia dan seisinya. Ada seorang raja tuh dibilang sama salah seorang ulama, kalau seandainya kamu dalam keadaan haus di tengah padang pasir, udah 3 hari nggak minum, bibir sudah pecah-pecah, ada orang bawa air dingin segini, dia mau kasih dengan syarat dia minta tuh kerajaanmu, kira-kira kamu kasih apa enggak? Kasih, ambil deh semua deh, yang penting bisa minum. Ya Allah, ternyata harga daripada kekuasaanmu tidak melebihi daripada 1 gelas air. Itu nikmat juga nih, air ini nikmat juga. Kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Apalagi misalnya wa yaral insanu hinan akhar, tadi yang apa, ada orang kesakitan, susah napas, apa namanya itu kalau sekarang dites di telunjuk tuh apa namanya itu? Saturasi. Pas dites saturasinya misalnya 50, udah nggak bisa napas, ditawarin, ya udah nih anak kasih nih harta nih semuanya nih. Nggak dilihat sama dia. Yang dia cari adalah kesehatan, keafiatan
bisa bernafas dengan normal. Artinya apa? Nih sekarang kita bisa bernafas dengan normal. Harga daripada kenikmatan bisa bernafas dengan normal ini lebih dari dunia dan seisinya. Kita cuma belum pandai mensyukurinya. Padahal kalau kita syukuri nikmat ini, Allah akan tambah terus nikmat-nikmat yang lain. Masih banyak lagi yang sebenarnya bisa disampaikan, bahwasanya syukur adalah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Semua kita pernah dengar Nabi ketika sholat ratusan bahkan ribuan rakaat berjam-jam. Siti Aisyah istri beliau tanya, udah Nabi, Allah kan udah jamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang udah lampau, yang semuanya itu udah enggak ada. Semua diampuni sama Allah, dijamin. Tapi Nabi enggak pernah buat dosa ya. Bukan berarti Nabi berdosa, tapi jaminan dari Allah bahwa semuanya akan dijamin, engkau ini pasti masuk surga. Kalau kita nih dapat jaminan langsung dari Allah, Allah menjamin kita nih, Allah nggak pernah ingkar janji, Allah jamin, fulan, kamu semua dosamu yang kemarin sampai akhir hayatmu semuanya aku jamin, aku ampunin, dan kamu pasti masuk surga. Kalau kita begitu petantang petenteng, udah biarin dah, nggak usah sholat, Allah udah jamin nih ini masuk surga. Itu apa tuh? Lu ngapain? Iya ini nggak apa-apa, lagi main judi bentar. Lah dosa. Udah, Allah udah janji mau ngampunin. Bakal kita seperti itu. Kenapa? Udah dijamin sama Allah. Nabi enggak, udah dijamin, bukan malah justru membuat beliau kendor dalam ibadah, tapi akan malah. Kenapa Nabi begitu? Nabi bilang sama Siti Aisyah, afala akun abdan syakura. Tidakkah layak, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Jadi yang mendorong Nabi bisa seperti itu adalah syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sama. Dorong ini diri kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dorong diri kita untuk berbuat baik dengan sifat syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang yang enggak banyak ngeluh, bisa menikmati apa yang Allah kasih, enggak terus mikirin kenikmatan orang lain yang kita enggak punya, karena yang demikian akan membuat diri kita malah mendapatkan azab, tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, insyaallah mungkin sementara itu aja ya. Dan syukur yang paling baik adalah syukur yang tidak hanya di lisan tapi juga berbentuk amal. Syukurnya berbentuk amal. Bagi yang punya harta lebih, ya salah satu tanda cara bersyukurnya berikan kepada yang membutuhkan. Kalau orang lain rajin ibadah, ente kebetulan malas tahajud, tapi Allah berikan ente duit lebih, berarti Allah pengen ente masuk surganya itu lewat situ. Balap nih orang-orang yang rajin tahajud dengan sedekah. Sekarang enggak, kita enggak punya duit, punya apa? Punya kesehatan, fisik yang bagus, bantu orang dengan fisik kita. Punya ilmu Allah kasih, bantu orang dengan ilmu kita. Punya dan lain, waktu luang, bantu orang dengan waktu kita dan lain sebagainya. Intinya adalah kita harus pandai-pandai jadi hamba yang bersyukur. Cukup melihat apa yang sudah Allah berikan, jangan lihat apa yang Allah belum berikan. Karena kalau kita pandai seperti itu, bakal terus Allah berikan nikmat demi nikmat, tidak ada hentinya. Semakin kita syukuri, semakin ditambah oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama-sama kita tutup dengan qasidah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
أمتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب جزاكم الله خير الجزاء والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.